Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, terutama dua macam nikmat, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita, agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan membahas tentang amalan sekitar subuh yang kedua. Setelah kemarin kita membahas amalan sekitar subuh yang pertama. Di Al-Quran, ayat Quran surat 74 ayat 1 dan 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Hai orang yang berkemul, hai orang yang berselimut. Kum fa'andir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita yang sedang tidur malam, berkemul, berselimut, disuruh Allah untuk bangun. Kapan bangunnya itu? Kira-kira 1/2 dari malam, atau setidaknya setengah jam sebelum subuh kita sudah bangun. Setidaknya itu paling lambat sudah. Untuk apa bangun malam itu? Seperti yang sudah kita bahas di yang pertama kemarin, amal soleh di sekitar subuh, yaitu yang pertama sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Yang kedua, bertaubat, minta ampun, beristighfar kepada Allah. Kalau Nabi beristighfarnya 100 kali, maka setidaknya kita tiru Nabi, yaitu beristighfar 100 kali. Yang ketiga, berdoa di sepertiga malam terakhir. Karena doa di waktu itu pasti dikabulkan oleh Allah. Minta ampun di sepertiga malam terakhir itu pasti diampuni oleh Allah. Dan agar kita tidak terlambat sholat subuh. Agar kita bisa mendengar azan subuh. Dikatakan di hadis yang kemarin kita sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwa jika kita tidak bisa mendengar azan subuh, berarti telinga kita itu dikencingi oleh setan. Maksudnya, setan itu merusak pendengaran kita. Maka mari kita bangun sebelum subuh agar telinga kita tidak dirusak oleh setan, sehingga kita tetap bisa sholat subuh di awal waktu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lanjutan dari amalan sekitar subuh yang keempat sekarang, sholat sunnah sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya melebihi dunia dan seluruh isinya. Betapa besar pahala dari sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk istiqomah mengamalkannya. Semoga Allah menolong kita. Amin. Sholat sunnah sebelum subuh itu dilakukan dengan ringan.
bukan dengan lama ya, bukan dengan lama, tapi Nabi cukup cepat di dalam melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah menjelaskan, Aisyah ini istri Nabi, berarti tahu persis kebiasaannya Nabi ya. Nabi Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'atainil lataini qabla sholatis subhi hatta innil aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Sampai-sampai aku bertanya, aku di sini Aisyah ya. Apakah beliau membaca surat Al-Fatihah? Nabi kalau sholat itu sangat lama ya. Bahkan dikatakan kalau sholat tahajud sampai bengkak kakinya gitu. Saking lamanya gitu. Tapi khusus sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini Nabi tidak seperti biasanya, lebih ringan ya, lebih ringan. Sampai-sampai Aisyah itu seolah-olah mau bertanya, apakah beliau itu membaca surat Al-Fatihah karena lebih cepat dari biasanya. Lalu di dalam sholat sunnah sebelum subuh itu apa yang dibaca? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatal fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh, yaitu yang pertama surat Al-Kafirun dan di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun itu qul ya ayyuhal kafirun. Kalau surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad dan seterusnya ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini, kita baca seperti Nabi. Di rakaat pertama surat Al-Kafirun, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, itu maksudnya setelah membaca surat Al-Fatihah. Lalu di rakaat kedua kita baca surat Al-Fatihah, setelah itu kita baca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Mari kita selalu membaca ayat ini, surat ini ya. Karena apa? Kalau kita meniru Nabi, berarti pahalanya lebih besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, amalan sekitar subuh yang kelima, ke masjid ya, ke masjid. Bagi yang laki-laki. Mengapa kok saya bilang bagi yang laki-laki? Ini ada beberapa hadis yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, hadis riwayat Muslim. Suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta ya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat Muhajirin ya, sahabat yang dari Mekah yang hijrah ke Madinah, padahal beliau seorang buta. Buta berarti orang ini Abdullah bin Ummi Maktum termasuk angkatan pertama yang masuk Islam. Menghadap Nabi dan minta izin. Abdullah bin Ummi Maktum berkata, "Ya Rasulullah, setiap hari saya datang ke masjid bersama keponakan saya. Namun sekarang dia sudah meninggal dan tidak ada lagi yang bisa menuntun saya ke masjid. Apakah boleh dengan uzur ini saya tidak ke masjid? Saya akan menunaikan sholat di rumah saja." Mendengar permintaan dari Abdullah bin Maktum ini, Rasulullah SAW terdiam mendengar kisahnya. Lalu bertanya, "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar azan?" Tanya beliau. Abdullah menjawab, "Ya, iya, saya mendengar ya Rasulullah." Maka Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu engkau tetap harus datang ke masjid. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis di atas, Nabi tidak memberi keringanan kepada Abdullah bin Maktum untuk sholat di rumah. Padahal beliau buta, tidak ada yang menuntun ke masjid. Maka bagaimana dengan kita yang kita ini sehat, berjalan dengan tegap, mata bisa melihat, lalu bagaimana kalau besok di akhirat, andaikan di dunia ini kita tidak sholat di masjid, lalu di akhirat ditanya oleh Allah, wahai fulan, kenapa kamu tidak sholat di masjid? Kita menjawab dengan segala alasan kita, lalu Allah menjajarkan kita dengan Abdullah bin Umi Maktum, kamu tahu orang ini? Dia selalu sholat di masjid, padahal dia seorang yang buta. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita yang laki-laki, kita upayakan sholat fardu itu kita lakukan berjamaah di masjid. Karena hadis ini banyak ulama yang mewajibkan laki-laki untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ternyata untuk wanita itu lebih baik sholat di rumah. Hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Nabi bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'rubuyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka. Jadi dari sini artinya apa? Bahwa wanita itu lebih baik untuk sholat di rumah. Bahkan Nabi menganggap rumah seorang perempuan itu adalah masjid mereka, bahkan masjid yang terbaik. Di hadis yang panjang, hadis riwayat Ahmad, jilid ke-6, nomor 371, istri dari Abu Humaid Asy-Syaidi, yaitu Ummu Humaid, pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu. Kalau sholat berjamaah bersama Nabi itu berarti di Masjid Nabawi. Karena Nabi sholatnya berjamaah itu di Masjid Nabawi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, karena terlalu panjang, saya baca langsung artinya. Aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun, sholatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama dari sholat di ruang tengah. Jadi ini sama-sama di rumah wanita itu, tapi Nabi menjelaskan sholatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama dari sholat di ruang tengah. Lalu Nabi melanjutkan, sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Lalu Nabi melanjutkan, sholatmu di luar rumah, di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Lalu lanjutannya, sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Ini artinya apa? Semakin tersembunyi sholat orang wanita itu lebih utama. Itu lebih utama. Ini secara singkat bisa saya katakan bahwa sholat seorang wanita itu yang sholat di rumahnya lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah atau meninggal dunia. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
Saya ulang ringkasan dari hadis ini bahwa sholatnya wanita di rumahnya itu lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Masjidnya Nabi di Madinah. Padahal ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pahala sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat di masjid yang lain 1000 kali lipat. Kecuali di Masjidil Haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1406. Rasulullah bersabda, sholat di masjidku, di Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat yang lain. Jadi coba bayangkan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pahala sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dibandingkan 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Dengan pahala yang sebesar itu, menurut Nabi, seorang wanita itu lebih baik sholat di rumah dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hadis ini perlu kita sampaikan kepada istri dan kepada anak perempuan kita bahwa sholatnya di rumah itu lebih baik dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jika istri atau anak wanita kita ingin sholat di masjid, kita tidak boleh melarangnya. Karena apa? Ada hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Umar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila para wanita kalian meminta izin pergi ke masjid, maka berilah mereka izin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sampai saat ini kita sudah menyampaikan 5 amalan di sekitar sholat, di sekitar waktu subuh. Yaitu yang pertama kemarin, sholat witir. Yang kedua, beristighfar 1000 kali, 100 kali. Lalu yang ketiga, berdoa. Dan yang keempat, kita bahas hari ini, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kelima, sholat ke masjid bagi yang laki-laki. Dan bagi yang perempuan, lebih utama sholat di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.